Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Bagaimana kabar semuanya? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat dan penuh dengan sukacita. Walaupun saat ini kita masih berada dalam kondisi pandemi COVID-19, walau begitu kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena masih diperbolehkan untuk kembali bersekutu bersama dan beribadah dengan MDC di tempat ini. Meskipun sebagian dari kita, bahkan hampir seluruhnya, kita masih beribadah secara online di tempat ini. Namun kita harus yakin dan percaya dengan iman yang kita miliki, karena kita masih diberikan kesempatan untuk Tuhan untuk dapat mengikuti ibadah kita secara online. Mazmur 25 ayat yang keempat sampai ke-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Mari kita angkat pujian untuk Tuhan kita, sukacita surga. Kita mau terima sukacita surga karena hanya Tuhanlah yang menjadi kekuatan dalam hidup kita ini. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah waktu yang bergelombang. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Kau dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita mau berdoa kepada Tuhan kita. Bapa, kami bersyukur untuk setiap kasih dan karunia yang telah Engkau berikan di dalam hidup kami ini sampai dengan saat ini. Segala pelindungan yang telah Engkau berikan sepanjang hidup
hidup kami. Kami berterima kasih juga ya Bapa untuk penyertaan-Mu, sehingga kami boleh berdiri kembali di hadapan-Mu di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya pujian, syukur, dan juga persembahan kami ini boleh berkenan di hati-Mu. Biarlah seluruh ibadah kami hari ini seutuhnya dan setiap pelayanan kami, Engkau yang campur tangan ya Bapa, agar semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar, baik untuk penyampaian firman Tuhan, agar boleh semakin memberkati kami yang mendengarkan firman ya Bapa, agar kami yang sakit boleh disembuhkan dan dipulihkan secara rohani dan juga jasmani kami ya Bapa. Engkau yang pimpin setiap permasalahan kami, Engkau juga yang bantu kami dalam setiap hal dan menjadi pengharapan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami. Hanya di dalam-Mu ya Bapa. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya kita akan menaikkan pujian Tuhan kita. Mujizat itu nyata, karena hanya kuasa Tuhanlah yang tak terbatas, yang sanggup memulihkan hidup kita dan juga melakukan hal-hal yang kelihatan mustahil bagi kita. Sungguh tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sekali lagi kita nyanyikan dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita nyatakan untuk segala kuasa-Nya yang tak terbatas di dalam hidup. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Oh, apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu.
usahaku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku percaya mujizat itu nyata. Selanjutnya kita akan membacakan pengakuan iman rasuli kita. Saya undang para jemaat untuk bangkit berdiri. 使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的无圣子，因圣灵感应，有吞真灵玛利亚手生，在本地由比拉多手下受难，被钉于十字架，受死而埋葬，建在阴间。第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣恩共教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。Amin. Silahkan duduk. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita melalui satu pujian kita, yaitu berkat kemurahan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sekali lagi katakan, Kau hiasi kehidupanku ya Bapa.
aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Boksu John Tri. Bapak Ibu Shalom, selamat hari Natal dimanapun kita berada. Kita hari ini akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita berdoa, sebelum kita memulai firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bud, nanti ini tolong dihapus ya Bud ya. Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat hari Natal. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa kami sudah di penghujung minggu pada bulan Desember 2020 ini. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas pemeliharaan dan kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Kami berterima kasih karena pertolongan-Mu dalam hidup kami. Kami tahu sepanjang tahun ini, terutama saat-saat kami sedang mengalami masa-masa pandemik ini, tangan Tuhan selalu menyertai kami. Dalam suasana Natal ini, sekalipun kami tidak bisa berkumpul merayakannya bersama-sama, sekalipun kami hanya bisa menyaksikannya lewat online, tetapi kasih dan kemurahan-Mu, ya Tuhan, begitu besar bagi kami, tidak mengurangi makna Natal. Oleh karena itu Tuhan, berfirman-Lah kepada kami pada hari ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu untuk menguatkan, menopang kami di masa-masa suasana Natal ini Tuhan. Mungkin kami rindu berkumpul dengan saudara seiman kami. Mungkin kami juga rindu bertemu dengan keluarga dekat kami. Tapi karena situasi ini kami harus bersabar. Kami harus menahan diri. Kami harus patuh kepada pemerintahan kami untuk kesehatan kami dan kesehatan orang-orang di sekitar kami. Tuhan, berfirman-Lah kepada kami hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini tertulis dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Yesaya pasal yang ke-9 ayat 5. Demikian bunyi firman Tuhan, saya akan bacakan untuk kita semua. Bapak Ibu silakan baca Alkitabnya di rumah masing-masing ya. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak laki-laki, saya ulang, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita pada minggu ini adalah kelahiran yang membawa harapan. Kelahiran yang membawa harapan. Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang kelahiran, setiap kita hari ini punya pengalaman kelahiran. Tiap manusia punya pengalaman kelahiran. Pasangan suami istri akan sangat senang sekali ketika menantikan kelahiran putra-putri mereka. Apalagi ini mungkin anak pertama atau anak satu-satunya. Suami istri pasti telah mempersiapkan segala sesuatu untuk kelahiran anaknya. Mulai dari keperluan-keperluan anaknya, termasuk biaya rumah sakit. Dan suami istri bersuka cita karena menantikan anak yang mereka tunggu-tunggu. Itulah pengalaman kelahiran. Tiap-tiap kita itu punya pengalaman kelahiran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kelahiran Yesus ini memberikan harapan kepada kita. Tatkala kita juga melihat anak kita yang akan baru lahir, ya, sepertinya kita juga berharap anak kita ini nanti menjadi orang yang baik besar. Itulah harapan Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
pada tahun 1914. Ada sebuah kisah menarik yang terjadi di malam Natal. Pada saat itu terjadi peperangan antara Inggris, Jerman, dan Prancis. Bapak Ibu, di malam Natal seperti itu, pasti para prajurit-prajurit ini ingin berkumpul bersama dengan keluarga mereka untuk merayakan Natal. Tapi mereka tidak bisa karena mereka sedang berada dalam peperangan. Suasana yang dingin, yang gelap, mereka harus tiarap di parit-parit yang dalam. Dan setiap hari mereka harus mengkhawatirkan hidup mereka. Karena setiap saat mereka bisa meninggal ditembak oleh musuh, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Dalam kondisi malam Natal yang sunyi itu, yang gelap itu, yang dingin itu. Para prajurit-prajurit ini sangat bersedih hati. Mereka menginginkan berada di situasi yang berbeda. Berkumpul dengan keluarga mereka, istri mereka, anak-anak mereka untuk mengadakan perayaan Natal. Namun tidak bisa Bapak Ibu. Dengan keadaan yang demikian itulah muncul satu inisiatif. Ada salah seorang prajurit Jerman yang pada saat itu memberanikan diri Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Dia membuat pohon Natal kecil Bapak Ibu dan mengangkatnya ke atas supaya kelihatan oleh musuh. Dan ketika dia mengangkat pohon Natal itu, prajurit Jerman ini juga menyanyikan lagu Malam Kudus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dalam bahasa Jerman. Sambil menyanyikan lagu Malam Kudus, prajurit ini bersembunyi dari tempat persembunyiannya. Dia berdiri Bapak Ibu supaya bisa dilihat oleh musuh. Maka setelah prajurit ini berdiri, prajurit-prajurit Jerman yang bersembunyi di parit-parit yang gelap itu juga ikut Bapak Ibu dikasih Tuhan berdiri. Mereka menyanyikan lagu Malam Kudus. Lalu ketika prajurit Inggris melihat dari jauh Bapak Ibu dikasih Tuhan dan mendengar lagu Malam Kudus itu, mereka juga keluar dari parit-parit tempat persembunyian mereka. Mereka juga menyanyikan lagu Malam Kudus dalam versi bahasa Inggris Bapak Ibu. Akhirnya prajurit Jerman dan prajurit Prancis ini semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Sambil menyanyikan lagu Malam Kudus. Tidak ada lagi peperangan waktu itu. Yang ada semua kehangatan, kerinduan. Bapak Ibu, akhirnya mereka bertemu di tengah. Lalu satu dengan yang lain mengucapkan Merry Christmas, Selamat Natal, Selamat Natal, Selamat Natal. Bapak Ibu, tatkala mereka bertemu dan berjumpa di tengah-tengah Bapak Ibu kasih Tuhan. Mereka sangat rindu pengalaman itu, Bapak Ibu. Dan di situ terjadi sebuah kedamaian, terjadi sebuah kehangatan, terjadi sebuah harapan Natal, Bapak Ibu. Mereka bersalaman mengucapkan selamat Natal. Ini peristiwa yang benar-benar terjadi, yang pernah ada Bapak Ibu kasih Tuhan. Dalam kebersamaan itu, tidak ada lagi kebencian Bapak Ibu. Inilah pengalaman Natal yang terjadi pada saat tahun 1914 Bapak Ibu kasih Tuhan. Kalau kita melihat apa yang terjadi dalam sejarah atau pengalaman Yesaya dalam kitab Yesaya ini Bapak Ibu. Pada saat itu terjadi situasi politik kira-kira pada abad ke-8 sebelum Masehi. Ahaz adalah seorang raja Yehuda. Sedang dikepung oleh raja Israel dan raja Aram. Peperangan sebentar lagi akan terjadi, akan pecah Bapak Ibu. Selain itu juga bangsa Yehuda juga mengalami ancaman yang sangat besar dari negara-negara lain yang mengintai mereka. Seperti bangsa Asyur, bangsa Mesir, dan bangsa Babel. Yang setiap saat bisa membuat peperangan, menghancurkan bangsa Yehuda ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di tengah-tengah kondisi yang carut-marut inilah, di tengah-tengah kondisi yang pahit ini, yang gelap ini, yang tidak ada harapan, tidak ada kepastian, di tengah-tengah kondisi yang kecemasan inilah, Yesaya memberitakan sebuah nubuat, janji tentang kedatangan seorang raja damai kepada mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita masing-masing punya pengalaman-pengalaman hidup di dalam kesulitan, di dalam kegelapan. Masing-masing kita punya pengalaman-pengalaman yang tatkala kita berada di ujung jalan, kita merasa tidak ada jalan lain, kita merasa semuanya gelap, kita merasa semuanya hampa, kita merasa semuanya tidak ada harapan lagi Bapak Ibu.
Tatkala dalam kehidupan ini kita pernah mengalami hal yang demikian. Mungkin karena masalah ekonomi, masalah sakit penyakit membuat kita menyerah Bapak Ibu. Tidak ada lagi harapan. Dalam kondisi itulah Nabi Yesaya memberitakan sebuah nubuat tentang kedatangan Raja Damai. Bapak Ibu, tatkala kita mengalami pengalaman yang pahit, lalu seorang sahabat, teman, atau kita ditegur dengan firman Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Bapak Ibu, rasanya perkataan itu sangat menghibur dan menguatkan kita. Itulah yang dikatakan dengan pengharapan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, janji tentang kedatangan seorang raja mungkin terdengar agak janggal, agak aneh di telinga Raja Ahas ini, Raja Yehuda ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mengapa? Karena yang pertama Bapak Ibu, di tengah-tengah peperangan, kemenangan sering sekali jauh lebih diharapkan daripada kedamaian. Orang-orang yang berperang itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sering sekali lebih mengutamakan kemenangan daripada kedamaian. Apapun dilakukan asal menang. Itulah bagi orang perang. Mereka tidak peduli, yang penting menang atas peperangan itu. Peperangan memakan biaya yang sangat banyak Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Perlengkapan perang dan konsumsi selama peperangan membutuhkan uang yang sangat besar. Kemenangan berarti penjarahan barang milik orang-orang atau negara yang dikalahkan. Jadi kalau satu negara menang, maka mereka akan melakukan penjarahan kepada negara yang sudah dikalahkan itu. Hasil penjarahan itulah ya Bapak Ibu dikasih Tuhan yang akan mengganti kerugian perang atau biaya perang yang selama ini dikeluarkan. Maka tidak heran setiap bangsa-bangsa yang berperang selalu mencari atau menginginkan kemenangan. Nah Bapak yang kasih Tuhan, bagi banyak orang kemenangan jelas lebih manis daripada kedamaian. Jadi bagi Raja Ahas ketika Yesaya menubuatkan tentang kedatangan Raja Damai ini, dia merasa agak janggal Bapak Ibu. Karena dalam situasi peperangan orang ingin menang, bukan ingin damai. Bapak Ibu kasih Tuhan, dalam kehidupan kita, apa yang kita cari? Apakah kita ingin memenangkan pertandingan hidup ini, memenangkan keinginan daging kita, atau kita ingin mencari atau mendapatkan damai di hati? Bapak Ibu, ini semua tergantung pilihan kita. Keputusan itu ada di tangan setiap orang. Yang kedua Bapak Ibu, kedamaian sering baru bisa dicapai melalui penaklukan diri pada negara lain. Artinya Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau ada negara yang sudah kalah, maka negara itu wajib memberi upeti kepada negara yang menang atau negara yang menolong mereka. Maka mereka juga negara-negara yang kalah ini harus rela berkorban untuk memberikan beberapa wilayahnya kepada orang-orang yang menolong atau orang-orang yang menjajah atau menang atas peperangan itu. Maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya, kedamaian ini diberikan kepada orang yang menang, kepada penguasa, kepada yang dikuasai Bapak Ibu. Itulah sistem mereka. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, ekspansi militer dan kolonialisme bisa membuat manusia Bapak Ibu musnah, hancur. Ini bukan rencana Allah. Karena ketika ada ekspansi militer, ada kolonialisme, ada perang, ini menghancurkan peradaban manusia. Ini menghancurkan semua lini kehidupan manusia Bapak Ibu. Kita lihat negara-negara yang sudah mengalaminya, seperti Suriah Bapak Ibu. Hampir tidak ada lagi yang bisa dibanggakan di negara itu. Negara-negara Timur Tengah yang berperang Bapak Ibu. Ini sangat mengerikan sekali. Ini menghancurkan peradaban manusia. Dosa telah mencondongkan hati manusia kepada kekuasaan, kepada keangkuhan, kepada eksploitasi Bapak Ibu. Sampai hari ini masih ada negara-negara yang berperang. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita bersyukur hidup di Indonesia.
negara kita dalam keadaan baik, tidak dalam keadaan berperang. Ini memberikan cukup kenyamanan, kedamaian bagi kita. Meskipun dalam menjalani kehidupan ini masih banyak beberapa hal yang harus diperbaharui, diperbaiki. Tapi kita sungguh bersyukur negara kita sampai hari ini hidup dalam sukacita, dalam kedamaian. Tidak ada perang, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bangsa-bangsa yang kuat tidak mau berdiam diri. Kita melihat sekarang bagaimana bangsa-bangsa yang kuat terus mengembangkan sayapnya, membentengi dirinya. Secara aktif mereka akan memerangi bangsa-bangsa lain, terutama bangsa yang lebih kecil kekuatannya daripada mereka. Bukan hanya perang secara fisik, tapi perang dagang, perang ekonomi. Ini terjadi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Makanya Bung Soekarno pernah berkata, Bapak Ibu, aku tidak takut berperang melawan bangsa-bangsa. Yang paling aku takutkan adalah berperang dengan anak bangsa sendiri. Bapak Ibu, memang saat ini negara kita tidak mengalami peperangan, kontak fisik dengan negara lain, bangsa lain. Tapi saat ini kita merasakan bagaimana negara kita sedang mengalami perang dengan anak bangsa sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dalam menjalani kehidupan ini setiap hari kita mengalami peperangan. Kita harus sadar, tatkala kita lahir di dunia ini, kita sudah masuk ke dalam sebuah peperangan. Bapak Ibu, peperangan ini bukan bicara hanya masalah peperangan jasmani saja. Tapi secara kekristenan kita juga masuk dalam peperangan rohani. Peperangan jasmani yang kita rasakan hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adalah peperangan ekonomi, bencana alam, perang opini di media sosial. Kalau kita lihat bagaimana sekarang kehidupan bangsa kita ini, Bapak Ibu. Setiap hari ada banyak ujaran kebencian, fitnah, berita-berita bohong, hoax, berkembang di media sosial. Sesama anak bangsa saling mengejek, saling menyudutkan. Ini terjadi di negara kita. Ini yang mengalami negara kita krisis hari ini di sini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan ini pergerakannya sangat masif sekali, sangat terasa gencar sekali, Bapak Ibu. Ya, ada orang-orang, oknum-oknum yang berusaha untuk menguasai, untuk memanipulasi, untuk mengeksploitasi, Bapak Ibu. Supaya bangsa kita ini menjadi tidak bisa bersatu, menjadi ribut. Dan orang-orang yang akan mengambil keuntungan adalah orang-orang yang bermain ekonomi, yang punya kepentingan-kepentingan ekonomi, yang punya kepentingan-kepentingan bisnis di Indonesia ini, Bapak Ibu kasih Tuhan. Ini sedang terjadi. Oleh karena itu kita tidak boleh lengah. Oleh karena itu kita tidak boleh, Bapak Ibu, berdiam diri. Saat ini kita juga harus berjuang, berperang melawan virus COVID-19 yang sampai hari ini tidak habis, belum berakhir. Di Indonesia pertambahannya setiap hari makin tinggi. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hampir sudah 7 bulan kita berjuang, bergumul bersama-sama untuk memberantas virus COVID-19 ini. Sebuah peperangan yang hari ini dialami bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia mengalaminya. Yang sudah begitu banyak memakan korban jiwa, meninggal dunia di seluruh dunia ini, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Yang menyengsarakan, yang menghancurkan semua lini kehidupan, termasuk ekonomi kita. Di tengah-tengah suasana pertikaian inilah, di tengah-tengah suasana pertikaian anak bangsa, di tengah-tengah peperangan yang terjadi di berbagai belahan dunia inilah, sangat sulit sekali membayangkan bagaimana janji damai sejahtera itu terpenuhi. Sangat sulit sekali bagaimana bisa merasakan pengharapan itu ada, Bapak Ibu. Di tengah-tengah kondisi inilah kadangkala kita bisa kehilangan pengharapan. Kita bisa mengalami putus asa, emosi yang tidak stabil, yang negatif. Lalu muncul banyak persoalan-persoalan yang lain yang mengikutinya. Muncul persoalan-persoalan keluarga, suami istri. Muncul persoalan pekerjaan dan lain sebagainya. Dan ini terjadi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan ini sungguh menguras emosi kita.
Dan tatkala dalam kondisi yang semberaut seperti ini, tatkala kita berpikir tidak ada lagi harapan. Bapak Ibu, seorang bapak dengan nada seluruh pernah berkomentar demikian. Saat ini semua harga-harga barang naik, minyak naik, beras naik, biaya ini itu naik. Hanya harga manusia yang semakin turun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa dia berkata demikian? Memang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dunia kita saat ini ditandai dengan pola hidup yang mengorbankan hak asasi orang lain. Hari ini manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya atas nama persaingan. Budaya acuh tak acuh, materialisme. Ini mewarnai kesehari-harian kita. Hari ini manusia menjadi sangat individual. Manusia lebih condong kepada hidup sendiri, berpikir sendiri, terasing sendiri. Manusia condong dengan kepentingan diri sendiri. Kepekaan sosial mulai kabur. Kepedulian kepada orang lain mulai kabur. Ini yang kita alami hari ini, zaman ini, saat ini Bapak Ibu kasih Tuhan. Dan kita hidup di dalam dunia materialisme. Ya, dan konsumerisme juga. Ya. Bapak Ibu, ini yang kita alami hari ini. Dan kita mesti tahu, dalam kondisi seperti inilah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan mengutus kita hadir. Kita ada di sana. Kita bersama-sama dalam kondisi ini. Bapak Ibu, memang harga manusia rasanya semakin turun. Kalau kita melihat bagaimana kehidupan sekarang, hanya masalah kecil-kecil saja, manusia yang satu bisa membunuh manusia yang lain. Anak gara-gara tidak dibuati sarapan saja oleh mamanya, langsung dibunuh mamanya. Suami bunuh istri, istri bunuh suami, dan itu sering kita dengar di berita-berita. Dan semakin intens, semakin meningkat, semakin banyak. Hanya masalah-masalah sepele, abang beradik bisa saling bunuh-membunuh. Hanya masalah sepele, sesama kita bisa saling menghancurkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini mewarnai perjalanan hidup kita hari ini. Dan jumlahnya sepertinya semakin meningkat. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam Yesaya 9 ayat 5 ini, Calvin, seorang teolog, mengatakan bahwa nubuat ini berbicara tentang masa yang akan datang, namun dalam bentuk masa atau dalam bentuk lampau. Jadi diceritakan, dinubuatkan untuk masa yang akan datang, namun ditulis ya, dalam bentuk lampau. Apa artinya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Ya. Sekalipun ini dibuat dalam bentuk arti lampau, ya, tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dibuat seakan-akan sudah terjadi. Untuk membuktikan atau menunjukkan sebuah kepastian tentang nubuat ini terjadi. Dan kalau kita melihat semua nubuatan-nubuatan para nabi yang dinubuatkan terjadi. Meskipun Bapak Ibu ya tidak langsung terjadi saat dikatakan, tidak. Nubuatan itu butuh waktu untuk terjadi. Itulah dikatakan tadi. Ya. Menceritakan masa yang akan datang tapi dalam bentuk lampau. Dibuat seolah-olah sudah terjadi untuk menunjukkan sebuah kepastian. Nubuatan ini pasti terjadi. Dan memang Bapak Ibu yang kasih Tuhan, semua nubuatan-nubuatan yang diucapkan oleh para nabi terjadi, 100% terjadi, sempurna. Nah kalau kita lihat nubuatan Yesaya ini Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya. Kota mereka akan dihancurkan. Artinya kota bangsa Yehuda ini akan dihancurkan.
Dan mereka bangsa Yehuda ini akan masuk ke dalam pembuangan yang akan terjadi lebih dari 100 tahun setelah zaman Yesaya. Artinya setelah nubuatan ini 100 tahun kemudian terjadi bahwa kota mereka dihancurkan. Dan bangsa Yehuda ini dibawa ke dalam pembuangan bangsa Babel. Dan itu terjadi. Maka nubuatan itu bukan hari ini ngomong langsung terjadi, tidak. Ya, jadi ketika Yesaya mendapatkan penglihatan ini, dia menubuatkan ini, dan 100 tahun kemudian itu digenapi. Itulah yang dikatakan dengan nubuatan. Jadi bukan langsung dikatakan, langsung terjadi, bukan Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya, bukan demikian. Kenapa? Supaya kita yang mendengarnya ini bisa mengoreksi diri. Supaya kita yang mendengarnya ini bisa dapat melakukan satu perubahan diri, pertobatan diri. Supaya mewanti-wanti kita. Bapak Ibu, zaman ini rasanya nubuatan tidak ada lagi. Firman Tuhan sudah menjadi alur pedoman hidup kita. Firman Tuhan yang kita baca, yang ada dengan kita ini, yang kita lihat, yang bersama dengan kita dalam bentuk kitab suci inilah yang menjadi tuntunan kita dalam menjalani hidup ini. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita melihat nubuatan Yesaya tentang kelahiran Yesus Kristus ini, Yesaya telah menyampaikan nubuatan ini yang mengubah sejarah manusia, Bapak Ibu. Dengan penuh ketegasan, dalam kuasa dan pimpinan Roh Kudus, Yesaya menyampaikan bahwa seorang anak yang kita baca tadi akan lahir dan diberikan untuk umat manusia. Sekalipun di sini tidak disebutkan namanya, ya, namun kuasa yang ada dalam hidupnya telah dikumandangkan, telah diceritakan, telah dituliskan. Bapak Ibu tahu berapa lama setelah ini terjadi kelahiran Yesus Kristus? Ratusan tahun Bapak Ibu, ratusan tahun. Dan itu terjadi. Nubuatan ini dipenuhi dengan sempurna. Di dalam penantian inilah Bapak Ibu harus muncul pengharapan. Karena pelangi itu selalu hadir sesudah awan gelap. Kadangkala hidup kita ini juga Bapak Ibu penuh dengan ketidakpastian. Kita tidak tahu apa yang terjadi pada kita hari ini dan besok. Bahkan 1 jam atau 1 menit sesudah ini pun tidak seorang pun bisa tahu. Untuk itulah kita harus punya pengharapan. Sekalipun kadangkala kondisi bangsa ini demikian, kondisi belahan dunia demikian Bapak Ibu. Tapi kita tetap harus punya pengharapan. Pengharapan Tuhan akan menolong kita. Karena kita adalah miliknya, kepunyaannya. Pengharapan bahwa kita sudah ditebus lunas oleh darah Yesus. Pengharapan bahwa hidup kita dijamin oleh Tuhan. Tuhan bersama dengan kita. Itulah pengharapan yang kita miliki. Sehingga dengan pengharapan inilah lahir sebuah motivasi. Lahir sebuah inisiatif. Sehingga dengan pengharapan inilah kita memiliki sebuah kekuatan untuk melanjutkan kehidupan ini. Sebuah keberanian untuk tetap tekad menghadapi kesulitan-kesulitan dalam kehidupan ini. Karena pengharapan itulah yang memberikan kita sebuah keberanian untuk menghadapi setiap konsekuensi hidup yang kita hadapi sehari-hari ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Itulah yang menguatkan kita, itulah yang menopang kita. Bahkan ketika nubuatan ini terjadi Bapak Ibu ratusan tahun kemudian. Anda bisa bayangkan ya, kadangkala kita doa kita 1 minggu aja enggak dijawab, kita sudah ngambek. Berapa lama doa kita enggak dijawab Tuhan Bapak Ibu. Ya, mungkin kita berdoa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun Bapak Ibu. Kita belum menantikan ini sampai ratusan tahun. Coba bayangkan, dalam menantikan ini kadangkala kita merasa banyak ketidakpastian. Bapak Ibu, di dalam penantian itulah Bapak Ibu iman kita kadangkala diuji. Mungkin hari ini kita punya masing-masing pergumulan. Hari ini kita masing-masing punya pergumulan doa, keinginan-keinginan yang belum dijawab Tuhan. Kita mungkin berkata Tuhan sudah 2 bulan loh, sudah 3 bulan loh, sudah 4 bulan loh. Kita mungkin berkata Tuhan sudah berapa lama saya seperti ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya mau katakan kepada Anda, tatkala Tuhan sudah berfirman itu akan jadi. Tugas kita hanya bersabar. Dan tetap berdoa tekun. Karena
apa yang Tuhan janjikan kepada kita, pasti Dia genapi. Pasti akan terjadi. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesaya 5 ayat 9 ini mengatakan bahwa seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada 4 gelar yang diarahkan, ditujukan kepada Yesus Kristus Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yaitu penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Ini 4 gelar ya, yang diberikan kepada Yesus Kristus. Ya, menubuatkan kedatangan Mesias. Ya, dengan 4 gelar ini Yesaya menubuatkan itu Bapak Ibu kasih Tuhan. Sebutan penasehat ajaib menunjukkan kepada kebijaksanaannya. Maka Allah kita adalah Allah yang bijaksana. Maka apapun yang Dia berikan kepada kita baik baginya. Sudah ditetapkannya, sudah dipertimbangkan dengan baik. Karena kebijaksanaannya, Allah sangat bijaksana Bapak Ibu. Maka selalu kita berkata bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi pada kita semuanya baik. Benar adanya amin. Karena Dia memang Allah yang bijaksana. Bapak Ibu, kadangkala kita meragukan itu. Kadangkala kita berpikir bahwa apa yang Tuhan berikan, yang Tuhan izinkan terjadi pada kita itu tidak baik untuk kita. Karena tidak sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Tapi kita mesti tahu bahwa ketika Allah sudah menetapkan itu sudah sangat bijaksana. Karena Allah kita adalah Allah yang bijaksana. Maka selalu kita harus menerimanya dengan ucapan syukur. Sekalipun kadangkala kita tahu bahwa ini tidak baik, bahwa ini menimbulkan kerugian, itu pun Tuhan bilang, kita harus mengatakan syukur kepada Allah atas ketidakbaikan ini, atas kesialan yang terjadi ini, atas kerugian yang saya alami ini, karena ini adalah keputusan yang bijaksana dari Tuhan. Sedangkan untuk gelar yang berikutnya Bapak Ibu, dikatakan Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ini menunjuk kepada keagungannya. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang agung, yang mulia, yang disembah oleh manusia. Maka kita menyembah Dia karena keagungannya. Kita beribadah kepada Dia dan percaya kepada Dia karena keagungannya. Karena Dia Tuhan yang agung, Tuhan yang hidup dan yang berkuasa. Dan itulah yang kita imani. Dan Tuhan yang agung itu hidup di hati kita. Bapak Ibu mesti tahu kenapa Yesus mesti lahir di kandang domba yang hina itu. Bukankah Dia bisa memilih lahir di tempat yang terhormat, punya keluarga yang terpandang, tidak seperti Maria dan Yusuf. Dia bisa memilih lahir di tempat yang paling mewah di dunia ini. Tapi mengapa Dia harus dilahirkan di kandang domba yang hina, yang bau itu? Bapak Ibu, saya mau katakan kepada kita bahwa hati saya dan hati Anda tidak lebih bersih daripada kandang domba yang hina itu. Kandang domba yang hina itu tidak lebih kotor daripada hati kita, hati manusia. Hati kita, hati manusia penuh dengan kelicikan, lebih bau, lebih kotor, lebih hina daripada kandang domba itu. Untuk itulah Yesus harus lahir di kandang domba, supaya hati kita yang kotor dan hina itu punya tempat bagi Dia. Maka apakah kita merasakan kelahiran Yesus di hati kita yang kotor ini? Di hati kita yang hina, yang bau ini? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus menyadari ini. Bahwa Tuhan membuat, merancangkan itu semuanya untuk manusia. Maka Martin Luther mengatakan, malaikat-malaikat tidak membutuhkan Tuhan. Setan-setan pun menolak Dia. Manusialah yang membutuhkan Tuhan, membutuhkan juru selamat. Karena Yesus datang untuk manusia, Bapak Ibu, untuk saya dan Anda. Maka Natal ini adalah kedatangan Yesus untuk saya dan Anda. Supaya hati kita yang kotor, yang hina, yang bau ini dimurnikan, disucikan, ditebus, dipulihkan Bapak Ibu. Oleh karena itu Dia memilih lahir di kandang domba. Itu bukan tanpa alasan Bapak Ibu. Yesus lahir di kandang domba bukan tanpa tujuan.
supaya kita mengerti. Kadangkala kita merasa seperti apa Bapak Ibu? Tidak. Hati kita tidak lebih bersih daripada kandang domba itu. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Natal memang berbicara tentang kedamaian. Baik secara vertikal antara hubungan manusia dengan Tuhan, namun juga bicara tentang horizontal antar sesama manusia. Allah menghendaki keharmonisan di seluruh muka bumi ini. Ya, inilah Allah kita. Dia tidak hanya menginginkan bagaimana hubungan manusia dengan Dia, tapi Dia juga menginginkan bagaimana hubungan sesama kita dengan kita, yang harus diperbaharui, yang harus diubahkan. Hubungan kita dengan kita akan terjalin harmonis jika kita Bapak Ibu meneladani Raja Damai itu. Tatkala hubungan kita dengan kita mengalami kerusakan, mengalami pergesekan, karena banyak hal, banyak faktor mempengaruhinya. Dan biarlah dalam momen Natal ini, semua ini kita bereskan, semua ini kita perbaiki, semua ini kita ubahkan, semua ini kita selesaikan. Adapun ketidakberesan ini, Bapak Ibu mari kita bergandengan tangan. Mari kita mulai mendatangi, berbicara kepada mereka dari ke hati, untuk memulihkan, agar terjadi keharmonisan, terjadi pemulihan, Bapak Ibu. Karena hubungan manusia dengan manusia kadangkala banyak terganggu. Hubungan kita dengan Tuhan kadangkala tidak begitu terganggu. Tapi hubungan manusia dengan manusia ini yang paling banyak sekarang terganggu. Oleh karena itulah Bapak Ibu, Natal ini Tuhan tidak hanya menginginkan hubungan kita dengan Dia, tapi bagaimana hubungan kita dengan kita. Hubungan kita dengan keluarga kita, dengan saudara seiman kita, dengan rekan bisnis kita, dengan orang-orang di sekitar kita. Dan ini yang harus diperbaiki. Jika ada kerusakan-kerusakan, perbaikilah. Roh Kudus akan menolong kita untuk memperbaikinya, kalau kita punya niat mau memperbaikinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percayalah, Tuhan akan menolong kita jika niat kita tulus. Jika niat kita ada, maka Tuhan akan membuka jalan. Bapak Ibu, yang paling susah kita taklukkan adalah egois kita. Kita merasa punya harga diri, kita merasa kita terhormat Bapak Ibu. Tapi tidak demikian dengan Yesus. Dia sudah melepaskan semua itu ketika Dia mengalami penyiksaan dan sampai akhirnya mati di kayu salib. Bapak Ibu, Dia tidak menggunakan itu. Dia tahu bahwa Dia harus mengorbankan dirinya untuk kita. Bapak Ibu, dengan kerendahan hati kita datang, maka pemulihan akan terjadi. Karena hanya kerendahan hati yang menjadi modal kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan sesama kita. Supaya ada pengharapan, supaya muncul pengharapan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita merasakan sukacita Natal. Karena Natal kita sudah tiba, bahkan mungkin tanggal 25 sudah berlalu Bapak Ibu. Dan biasanya kita melihat bagaimana antusias seluruh dunia ini merayakan Natal, menyambut datangnya Natal di berbagai dunia dengan berbagai cara. Mulai dari menghiasi pohon-pohon cemara lengkap dengan pernak-perniknya, dengan ornamen-ornamen Natal lainnya, lampu yang kerlap-kerlip Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan juga ada beberapa banyak hadiah-hadiah di bawah pohon-pohon Natal atau pohon cemara yang ada di situ. Ini kita lihat di toko-toko, di mal, di rumah-rumah ini sudah mulai. Bahkan lagu-lagu Natal di mal terus mengalun Bapak Ibu kasih Tuhan. Ini menandakan di mana manusia menyambut Natal dengan berbagai macam kemewahannya. Tapi kita tidak lagi melihat ini mungkin dalam kondisi pandemik ini Bapak Ibu. Dalam kondisi pandemik yang sekarang kita alami ini, suasana Natal sangat berbeda. Bahkan kita tidak bisa lagi berkumpul bersama-sama dengan saudara seiman untuk merayakan Natal. Kita hanya merayakan Natal lewat online, rekaman, YouTube, Zoom. Tapi ini pun tidak mengurangi makna Natal. Mungkin kita bisa bersedih Bapak Ibu. Mungkin kita bisa merasa ada yang kurang, wajarlah. Saya pun kadang-kala bisa merasakan itu. Biasanya di bulan 12 ini hamba Tuhan itu banyak sekali keluar kota karena ada undangan khotbah Natal. Tapi tahun 2020 ini sama sekali tidak ada Bapak Ibu. Rasanya juga bagaimana kita hamba Tuhan. Aduh, biasanya kita pergi ke sana kemari memberitakan firman. Ya, tapi selama pandemi ini tidak ada lagi. Tapi itu pun tidak mengurangi makna Natal Bapak Ibu. Saya berharap Bapak Ibu di rumah juga bersuka cita. Sekalipun hanya melihat melalui online, Zoom ataupun YouTube. Selamat Natal untuk kita dan jangan menyerah. Jangan putus asa. Kita tetap harus punya pengharapan.
Bapak Ibu, makna Natal yang sesungguhnya kita harus menyadari. Bukan sebatas ornamen-ornamen atau kemewahan-kemewahan Natal. Atau lagu-lagu Natal. Atau pernak-pernik Natal. Bapak Ibu, itu bukan tujuan atau fokus utama Natal. Atau makna Natal. Makna Natal sesungguhnya adalah bahwa Allah memberikan pemberian yang tidak layak untuk kita. Allah memberikan pemberian yang tidak layak untuk kita. Yaitu anaknya. Bahkan anaknya yang tunggal diberikannya untuk kita. Bapak Ibu, kadangkala kita walaupun anak kita 10, 12, 13 atau 20, satu aja kita kasih sama orang, rasanya kita tidak rela, Bapak Ibu. Ya kan? Ya. Kalau kita kadangkala punya anak 5, 4, satu aja kita kasih sama orang, rasanya tidak rela. Apalagi kita tahu anak ini akan disembelih, akan dihukum mati atau dikorbankan, rasanya kita pasti tidak rela. Walaupun kita masih punya anak lain, Bapak Ibu. Tapi Allah memberikan kepada kita sebuah pemberian yang tidak layak kita terima. Anaknya, dikatakan anaknya yang tunggal. Anak itu lahir menjadi manusia. Lahir di kandang domba yang hina itu. Mati dengan cara yang paling hina, menderita. Mati secara terhina di kayu salib. Dan dibangkitkan pada hari yang ketiga, naik ke surga. Dan berjanji akan datang ke dunia. Bapak Ibu mesti tahu, Yesus datang ke dunia kali kedua tidak akan lahir dalam bentuk bayi lagi. Jadi jangan bermimpi kalau nanti Yesus datang itu akan menjadi bayi lagi, Bapak Ibu, tidak. Yesus datang ke dunia akan menjadi hakim. Hakim untuk saya dan Anda. Hakim untuk manusia. Yesus datang kali kedua untuk memisahkan mana domba, mana kambing, mana rumput, mana ilalang, mana padi. Karena Yesus datang kali kedua untuk melakukan penghakiman bagi dunia ini. Nah, kita mesti harus tahu itu karena firman Tuhan yang mengatakan demikian. Jadi kalau nanti Yesus datang kedua kali itu bukan dalam bentuk bayi lagi. Tidak akan lagi terjadi peristiwa Natal ini kalau Yesus datang kedua kali, Bapak Ibu. Kedatangan Yesus kedua kali akan datang sebagai Raja yang akan menghakimi dunia. Bapak Ibu kasih Tuhan, harapan itu bukan diupayakan. Tetapi merupakan anugerah Tuhan. Harapan itu ada diberikan. Harapan itu adalah diberikan Tuhan kepada kita melalui kelahirannya. Bukan sebuah spanduk atau tulisan harapan. Harapan itu adalah pemberian Tuhan. Tidak diupayakan. Tidak diciptakan manusia. Tapi pemberian Tuhan. Harapan itu tatkala kita, Bapak Ibu, merayakan kelahiran Yesus Kristus. Bahwa Yesus pernah lahir. Itulah harapan kita. Walaupun hari ini kita tidak melihat dia secara langsung. Tapi firman Tuhan ini mencatat, menceritakan tentang keberadaannya. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa dia akan datang kali kedua. Untuk itulah kita tetap punya pengharapan. Karena dia akan menjemput saleh-salehnya. Siapa orang-orang saleh ini? Kita yang orang percaya kepada dia. Dan kitalah yang akan dijemputnya. Karena kali kedua dia akan datang sebagai hakim. Bapak Ibu, apakah harapan kita masih ada? Meskipun kita mengalami pandemik yang kita alami sekarang ini. Yang menghantam seluruh lini kehidupan kita. Yang menghancurkan seluruh lini kehidupan kita. Bapak Ibu, tetaplah punya pengharapan. Hari Natal, saat kita memperingati hari kelahiran Raja Damai itu, yang memberikan pengharapan ini adalah momen tepat di mana kita bisa mengevaluasi diri kita. Karena Natal adalah saat yang tepat bagi kita untuk berbagi harapan kepada sesama manusia. Maka satu-satu alasan agar kita tetap melanjutkan kehidupan kita adalah karena Yesus Kristus adalah harapan kita di dunia dan di surga. Tetaplah melanjutkan kehidupan ini. Tetaplah patuhi protokol kesehatan. Tetaplah kita bekerja sesuai dengan profesi, sesuai dengan bidang kita. Tetaplah beraktivitas, tetaplah melayani, dan tetaplah hidup, Bapak Ibu. Meskipun hidup itu terasa sulit dan berat. Karena kita punya Tuhan Yesus yang hidup, yang menyertai kita.
dalam setiap aktivitas dan kehidupan kita. Shalom, selamat Natal untuk kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami diberkati, kami diperlengkapi, kami diteguhkan, kami dipulihkan. Biarlah dalam kondisi sekalipun hari ini, kami tetap memiliki pengharapan. Pengharapan kami tidak hilang, pengharapan kami tidak kendor, pengharapan kami tidak turun. Pengharapan kami Tuhan tidak sia-sia, karena kami punya Allah yang ajaib dan yang besar. Kami bersyukur punya Tuhan yang hidup, punya Allah yang berkuasa, punya Allah yang tidak pernah berubah, punya Allah yang menepati janji-janjinya. Bahkan ratusan tahun Engkau menepati, ribuan tahun pun Engkau menepatinya. Engkau tidak pernah lupa dan lalai menepati semua janji-janji, nubuat-nubuat para nabi. Karena Engkau Allah yang setia, dan itulah yang menambahkan sukacita, membuat pengharapan kami bertumbuh, membuat iman kami bertumbuh, dan membuat kami tetap terus mengikuti Tuhan. Terima kasih anugerah-Mu. Dalam nama Yesus yang agung, kami berdoa. Amin. Kita mau terima sukacita surga, karena hanya Tuhanlah yang menjadi kekuatan dalam hidup kita ini. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah hati yang bergelombang. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Kau dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Mari kita akan membacakan doa untuk Tuhan kita sebelum mengakhiri ibadah kita. 祝祷文，我们在天上的父，愿人度父诸为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们一先生诞，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。 Bapak Ibu, mari kita sama-sama menerima berkat dari Tuhan. 愿我主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的感动与交通，常与你们同在，从今直到永永远远。Kiranya kasih karunia daripada Yesus Kristus, anugerah dan kasih sayang dari Allah Bapa, pimpinan daripada Roh Kudus,
Itulah yang menyertai kalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang Bapak Ibu yang terkasih. Salam bagi kita semua. Kiranya damai sejahtera daripada Allah, pimpinan, penyertaan daripada Tuhan itu senantiasa ada di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian, dimanapun Bapak Ibu berada ya. Tetaplah menjaga kesehatan dan juga biarlah kita boleh tetap bersandar kepada Tuhan. Bahkan juga sekalipun kita mengikuti ibadah melalui online, saya sungguh berharap kita boleh tetap semangat di dalam mengikuti ibadah, mendekatkan diri kita kepada Tuhan ya. Dan juga Bapak Ibu, kembali juga bulan Januari juga akan diadakan satu seminar, nanti juga mengenai waktu dan juga info yang lainnya juga akan diberikan melalui grup WA nanti. Bapak Ibu, kembali juga saya mengingatkan bahwa pada bulan Januari nanti kita akan membuka kelas pendalaman Alkitab ya. Jadi saya sungguh berharap kita semua boleh mengikuti PA ini supaya kerohanian kita boleh semakin hari semakin bertumbuh, pengenalan kita akan Tuhan ya. Jadi Bapak Ibu mari yang ingin mengikuti silakan segera mendaftar kepada Cuan Tau Albert ya. Kemudian Bapak Ibu juga untuk persembahan syukur, jikalau di antara kita yang tergerak untuk memberikan persembahan syukur, silakan memberikan melalui nomor rekening yang sudah diberikan atau juga barcode yang ada dalam tampilan layar ya. Jadi Bapak Ibu silakan mari kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang kita berikan. Itu aja Bapak Ibu yang mau saya sampaikan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.